Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar atau market equilibrium, di mana pada pembahasan kita kali ini merupakan kelanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran berikut kurvanya. Namun sebelum itu, kita akan menjelaskan kompetensi dasar dari pembahasan materi hari ini, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Adapun indikator pembelajaran, diharapkan setelah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keseimbangan pasar dan menjelaskan grafik atau kurva keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau disebut dengan istilah market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Atau dengan kata lain, keseimbangan pasar atau market equilibrium juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga barang yang ditawarkan sama dengan harga barang yang diminta oleh konsumen. Proses terbentuknya keseimbangan pasar, ketika titik keseimbangan pasar tercapai atau terjadi, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Mengapa terjadi? Karena di sini sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, harga inilah yang disebut sebagai harga keseimbangan atau price equilibrium. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran atau tawar-menawar. Jadi proses tawar-menawar hingga disepakati harga bersama. Jika permintaan itu lebih kuat dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat daripada permintaan, maka harga akan turun. Konsep keseimbangan pasar. Secara sederhana, konsep keseimbangan pasar itu dipahami sebagai kesepakatan antara penjual dan pembeli atau konsumen. Sehingga oleh karena itu tadi bahwasanya tidak ada perubahan harga, artinya harga itu tetap karena sudah ada kesepakatan di sini. Namun secara lebih kompleks atau kalau kita baca secara grafik atau kurva keseimbangan dapat diartikan sebagai titik potong yang merupakan hasil pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran atau fungsi demand dan fungsi supply. Konsep matematis keseimbangan pasar dapat dirumuskan sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa dari penjelasan kita tadi bahwa keseimbangan pasar itu terjadi manakala harga barang yang ditawarkan sama dengan harga jumlah barang yang diminta, atau PD sama dengan PS, atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini sekaligus menjadi syarat untuk terjadinya keseimbangan pasar, di mana PD atau price of demand merupakan harga barang yang diminta, sedangkan QD atau quantity of demand merupakan jumlah barang yang diminta. Sedangkan PS atau price of supply adalah harga barang yang ditawarkan. QS atau quantity of supply merupakan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi perlu diingat, terjadinya keseimbangan pasar, syaratnya PD harus sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Kita lihat ilustrasi keseimbangan pasar pada tabel berikut ini. Pada saat harga barang itu Rp5.000, jumlah barang yang ditawarkan 1.400 unit. Sedangkan jumlah barang yang diminta 600 unit. Ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun, yaitu menjadi 1.200 unit. Ini sesuai dengan hukum
permintaan dan penawaran ya, di mana kondisi lain dalam keadaan steris paribus yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan jumlah yang diminta naik dari 600 menjadi 800 unit. Nah, ketika harga turun lagi sebesar Rp3.000, maka jumlah yang ditawarkan turun sebesar 1.000 unit, sedangkan jumlah permintaan naik sebesar 1.000 unit. Pada saat harga turun lagi menjadi Rp2.000, maka jumlah barang yang ditawarkan turun lagi sebesar 800 unit, sedangkan jumlah permintaan naik dari 1.000 menjadi 1.200. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat, bisa kita cermati. Sesuai dengan pengertian keseimbangan dan juga syarat terjadinya keseimbangan pasar, yaitu terjadinya PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Sehingga dari tabel ini bisa kita lihat terjadinya keseimbangan pasar, yaitu terjadi pada saat harga sebesar Rp3.000, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu sebesar 1.000 unit. Nah, setelah kita ketahui PDPS QD-QS-nya, maka kita buat kurva keseimbangan, di mana kurva keseimbangan itu terjadi ketika ada titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di sini tadi dijelaskan di tabel bahwa pada saat harga 3.000, maka terjadi keseimbangan di situ antara jumlah permintaan dan jumlah penawarannya sama sebesar 1.000 unit, sehingga titik equilibriumnya adalah 1.000, 3.000 atau Q-nya 1.000, P-nya adalah 3.000. Contoh soal keseimbangan pasar, langsung kita aplikasikan soalnya. Dalam suatu pasar, diketahui fungsi permintaannya di mana P sama dengan 1000 min 20 Q dan fungsi penawarannya adalah P sama dengan min 600 plus 20 Q. Tentukan titik keseimbangan pasar serta gambar kurvanya. Nah, dari soal ini bisa kita jelaskan secara matematis dulu. Tadi kita jelaskan bahwa syarat keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Karena soalnya tadi adalah diketahui fungsi PD dan PS-nya, maka di sini adalah PD sama dengan PS, di mana PD sama dengan 1000 min 20 Q, PS-nya min 600 plus 20 Q. Nah, hitungan ini kita samakan, kita cari variabel yang sama. Kita pindah ruas. 20 min 20 Q sama dengan plus 20 Q sama variabelnya kita pindah ruas. Apabila pindah ruas, maka seperti min 600 pindah ruas sama dikumpulkan jadi 1 dengan 1000 menjadi plus. Begitu juga dengan min 20 Q ketika dia pindah ruas berkumpul dengan variabel sama yang lain menjadi plus. Sehingga diperoleh 1000 ditambah 600 menjadi 1600, 20 Q ditambah 20 Q sama dengan 40 Q. Sehingga diperoleh Q sama dengan 1600 per 40, hasilnya Q sama dengan 40 unit. Ini QD-QS ya. Setelah diketahui QD-QS-nya sama dengan 40 unit, maka selanjutnya kita tentukan P-nya atau harga keseimbangannya. Kita ambil salah satu fungsi, bisa mengambil dari fungsi permintaan atau fungsi penawaran. P sama dengan 1000 min 20 kali 40. Kita ambil dari fungsi permintaan 1000 min 20 Q, di mana Q-nya tadi adalah 40, sehingga diperoleh nilai 200. Ya, sekali lagi, P sama dengan 1000 min 20 kali 40 kan 800. Jadi 1000 min 800 sama dengan 200. Jadi, keseimbangan pasarnya QD-QS sama dengan 40 dan P
200, sehingga keseimbangan terjadi pada saat harga 200, jumlah permintaan dan penawarannya sama, yaitu sebesar 40 unit. Nah, dari penjelasan secara matematis ini, maka kita buat kurvanya. Nah, ini bentuk kurvanya. Titik potongnya ada pada saat harga 200, maka Q-nya sama dengan 40 sehingga terjadi equilibrium atau keseimbangan pasar. Sedangkan strip ini D ini merupakan fungsi permintaan dan ini yang diawali min 600 itu merupakan fungsi penawaran. Nah, titik potong inilah yang disebut dengan keseimbangan pasar atau market equilibrium atau price equilibrium. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar untuk meraih prestasi dan cita-cita kalian nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.